1 meter. Pasar festival tuh ya. Pasar festival. Mississippi Bali. Di Bali, iya. Itu mah dalam banget gila. Iya, 3 Yang meter. sore ada lumba-lumba kan? Iya, soalnya ada lumba-lumba tuh ke Kuningan. Kolam 4 tuh udah expert ya? Iya. Ujung udah. Poncim nih di bilik bilas nyoret-nyoret nomor masa. Hubungi aku ya, nomor Poncim. Baru. Asli, Pancoy Wasir. parah banget tuh, iya. Pancoy parah. Wasir. Parah. Di WC-nya. Yang baca gila. Ngapain tulis? Maghrib bentar lagi guys, santai. Mantap. Kabar. Makanya kalau Kuat. Kuat emang baru mulai kayak kuat lah. Gue udah bukber lagi sama Ko Ayung. Beresin ini gua. Tegal, ini Tegal. Iya. Itu koyong, salah. Itu koyong. Beda. Audio, koyong lampu. Dia spesial audio beda. Tak lagi gue namanya siapa lagi. Korip. Hah? Korip. Bisa. Kok Arif? Nggak ada. Bukan. Korip Yang di Bandung. Kopi, Korip. Yang nih. Siapa? Sama. Kok Ferry? Kok bukan Bandung ya, kok, Ferry. Stiker apa? Stiker. Yang paling datang. Oh, Saya sih Korip. Korip. Saya lupa gue. Max Diko. Iya, siapa? Ayo, coba tebak. Lupa gue. Gue ingetnya Arif. Tebak, coba dulu. Mas Dikol jujur perusahaan satu keluarga. Iya. Anaknya apa baik, Iya. bapak ibunya apa. Iya. 3M yang masukin dia. Jujur. Iya. Siapa Mas Diko coba? Siapa? Kok Arif? Lupa gue namanya. Siapa? Siapa? Lu juga lupa. Firdaus. Enggak. Nama yang sesuai dengan Firdaus Urah. Mungkin. Ali. nyebrang itu nyebrang. Kok Ali? Itu namanya Ko Ali. Ada nggak ya? Ko Ali ya? Ada nggak? Bisa jadi sih. Ya, Bisa jadi ya. jadi. Mualaf mungkin. Mualaf. Kok Ahmad? Iya, bisa aja. Bisa Tapi aja. agak. Oh, saya dia ini. Tapi Kok Zul? Kok Zulkifli? Kok Zulkifli ada nggak? Ngomong-ngomong Zulfikar maksud lo? Iya. Pedangnya Nabi. Mata dua. Emang iya? Benar. Emang iya? Dikasih sama malaikat Jibril. oh pedang bermata dua itu. Iya, Zulfikar. Baru tahu. Maksudnya? Enggak, maksudnya gimana nih pedang? Orang dari Ada cagaknya dua begini, ujungnya dua gini. Oh, Kayak kayak lidah- lidah. lidah ular. Ya, kayak lidah ular. Ular. Dua gitu. Oh. Dikasih sama malaikat Jibril kepada Nabi Barter. Muhammad SAW. Maksudnya batal dengan ketakwaannya dia. Iya. Habis itu dikasih ke Sayyidina Ali. Turun temurun. Oh, turun-temurun. Pedang itu. Oh, gue pernah lihat yang begini nih. Iya gitu. Oh Zulfikar ya? Oh, iya, namanya Zulfikar dulu, cagak. Itu bukan settingan apa dari dia. Umpan dia nih. Dia ngomong Jul. Gue nyambungin. Karena pengetahuan gue, sharing aja. Kita di sini kan sharing. Iya. Itu pas perang Badar. Lupa sih gue untuk pertama kalinya untuk pedang itu pas perang kapan, tapi itu taunya itu dari malaikat Jibril pedang itu. Taunya dikasih. Sakti tuh kali pedang tuh ya. Iya, dari malaikat Jibril. Iya, mau ngapain lo? Dikasih pedang. Sama Moance mau diaduin mah pedang ini pilok silver lagi yang depan SD. Dari kayu. Jangan coy, gue bilang. Itu tajam kalau dibeset doang. Susupan jatuhnya. Sini ya nyelip ya. Iya. Pedangnya tapi ada nggak Jo di museum apa gitu? Nggak ada. Nggak ada replikanya Replika aja. banyak. Walau alam kemana pedangnya kayaknya menghilang atau gimana, tapi replikanya banyak dibuat. Oh. Oke. Mm-mm. Iya tuh makanya tuh.
Bahkan ada cerita sahabat Nabi yang ketika war bukan dongeng-dongeng, bukan. Jadi ada satu sahabat Nabi dikasih satu pohon gitu, batang pohon. Karena dia nggak punya pedang gini, Nabi dilempar begini, berubah jadi pedang. Batang Kayunya pohonnya? itu iya, batang pohonnya berubah jadi pedang. Dan itu cerita ada di kitab-kitab ulama. Oh, Bukan pas- cerita dongeng, itu beneran. Pas perang. Iya, kan. Tapi ini Nabi ya, bukan orang, maksudnya bukan manusia biasa. Dipegang begini sama sahabat Nabi, pas dipegang jadi pedang. Dulu perangnya lawan siapa sih, Jo? Orang yang pertama lawan kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy itu mereka menindas orang-orang yang masuk Islam. Maksudnya mereka nggak ngasih kebebasan beragama sama orang-orang lain nih. Bagi mereka, lo kalau penduduk Mekah, lo harus nyembah berhala. Lo harus jadi pengikut Lata, Uzza tuh tuan-tuannya itu tuh tuan-tuannya orang ini. Tapi kalau mereka ditanya, orang kafir Quraisy kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit? Dia akan jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Dia jawab Allah. Tapi lu kenapa nyembah patung? Patung inilah yang mengantarkan kami kepada Allah gitu. Itu yang dinamakan syirik tuh begitu. Oh, lewat dia gitu. Iya, Allah tuh. Mediumnya. Padahal dulu kan di zaman Nabi Musa, kita ini kan kalau mau berdoa sama Allah itu lewat nabi. Iya. Dulu lewat nabinya, Nabi datang sama Nabi Musa. Disampaikan ya gitu. Bisa dibayangkan kan kalau misalkan kita hari ini mau berdoa sama Allah lewat kiai, habib, ya nggak mungkin tangan kosong, minimal ada amplop, ya kan? Kayak begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika datang perintah sholat ini kasih tahu lewat Al-Quran bahwa umat ini bisa direct langsung doa sama Allah. Oh, nggak ada perantara. Nggak ada perantara. Fa ini korib kata Allah. Kalau hambaku bertanya, fa ini korib, semuanya aku dekat. Bahkan aku lebih dekat daripada urat nadiku sendiri. Lebih dekat dari urat nadi manusia kata Allah. Saya lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan Urat manusia nadinya dekat sendiri. sama urat nadinya sendiri. Jadi maksudnya kayak berdoa tuh emang lu langsung minta aja Iya, gitu. langsung minta siapapun. Kalau dulu mesti lewat Nabi Allah Musa, doain dong kayak gitu. Kan repot intinya. Kalau tahu-tahu kita ngantri tiap berdoa datang ke ustadz, datang Rame, ke kiai. ya kan? Iya, sekarang Berdoa. Allah tinggal yang penting ada adabnya, punya wudhu, berdoa, ngadep kiblat, udah langsung. Birokrasinya digampangin. Digampangin. Dari satu pintu. Nggak ada maklarnya lagi, coy. Kayak lu mau masa Nggak ada pungli. inian apa namanya? Saf depan mau dimaklarin. Iya, mau rebah di situ. Iya. Jadi dapat satu badan rebah 4 orang. Iya. Dapat 4. Turki ya, itu Iya, deh, Turki. luar sih. Sama kayak ada satu pekerjaan yang rame ketika mau puasa sama habis lebaran. Joki doa di kuburan. Benar. Gitu. Benar. Itu boleh nggak? Rame. Boleh nggak? Iya, boleh aja. Cuma kan dia kan tujuan awalnya udah nyari yuduh deh. Nyari Ya, duit. nggak ada kurang aja keikhlasannya. Iya, gitu. tapi mungkin kalau misalkan gue siapa gitu keluarganya yang datang, maksudnya orang yang kurang banget mengenai doa, terus Ya, apa, doa. gue minta tolong dong, gue iniin. Doa gitu. bahasa Indonesia aja, coy. Iya, tapi susah tuh ya Allah ampunilah. Dosa-dosa Bahasa Indonesia ya? Iya, Indonesia Iya, aja. susah tuh gitu. Coy, Lu biasa gitu Gusti maksudnya. Allah tuh multilingual. Betul. Benar. ibarat orang mengaji, coy, Hmm. yang terbata-bata, pahalanya lebih besar dibanding mengajinya lancar. Betul? Betul. Jujur. Pahalanya 2. Nanya pasti. Karena dia Dari sabar, sebelum- bukan? Karena dia apa? sabar. Ah. Dia sabar, pahala 1 sabar. Dan dia tetap mau menjalankan itu. Oh, 2. Jadi orang yang baru baca ngaji nih misalnya dari Iqra, baca Al-Qur'an, bacanya masih terbata-bata gitu. Itu dapat pahalanya lebih banyak daripada orang yang lancar. Kenapa? Karena yang satu ada pahala baca Al-Qur'an kan 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Nah, yang satu lagi pahalanya dia pahala sabar. Oh, karena mau belajar. Iya. Berarti yang terbata-bata tuh lebih gede. Lebih Iya, gede Ajis pahalanya Gagap dibanding tuh orang yang berarti lancar. pahalanya gede Ajis Gagap ya? Itu kata, Iya itu juga sih. bukan nggak bisa. Itu lebih ke Nur Tompel. Gata. Gata pelawak. The Legendary of Gagap. ada yang ditemuin muslim tuh yang tot nah Oh, itu ternyata bikinan ya. Masa sih? Emak gue tuh nonton katanya. Yang kecil. Iya, itu bikinan tapi suara ongnya sama. Bener. Itu bener, cuma yang Nge-rap dia gila. Eminem ada busunya pada komen. Itu buatan. Tuh, itu pahalanya gede tuh, coy. Mm-mm. Nggak, intinya yang belajar ya, yang sabar. Iya, jadi intinya agama tuh ngasih gimmick yang lu belajar pun pahala lu lebih gede loh daripada orang yang lancar baca Al-Qur'annya gitu. Jadi ngasih semangat juga itu kan Nabi yang ngomong. Nabi ngasih semangat sama orang
Ya jangan malu gitu, walau lu baca lu masih terbata-bata, masih kurang, jangan malu, lu dapat pahala lebih dibandingkan yang bacanya lancar gitu. Nah, misalnya yang baru belajar nih, Jo, takut tar ada polisi religi skena nih. Lagi Iseng banget tuh lagi ngaji, gua nggak mau gede-gede takut nanti malu. tajwid lu salah nih. Wah. Iya, makanya dia diem-diem takutan tuh. Itu gimana tuh? Harusnya gimana? Kan baca Al-Qur'an yang dengan suara lirih sama suara kenceng itu pahalanya juga beda. Yang diri. Ya? Tapi dalam situasi juga penyesuaian juga, kayak semacam lo baca suaranya kenceng pahalanya lebih besar, tapi kalau ada orang tidur bacanya lirih pelan itu lebih besar pahalanya, kayak gitu. Enggak, misalnya dia takut salah, Iya. takut dicengin sama teman-temannya nih, misalnya di pondok gitu. Iya. Ada pelan-pelannya takut. Gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan baiknya dia tetap belajar sama guru orang yang ahli dalam Al-Quran itu. Kalau dia kenceng-kenceng tapi salah? Kenceng-kenceng tapi salah. Iya. Ya jatuhnya nggak tahu diri aja sih. Maksudnya belajar tapi kenceng-kenceng gitu. Belajar. Kenceng. Wah, baru tuh. Misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi pengucapannya masih salah. Salah. Gitu. Iya, tahu diri aja maksudnya. Pelan-pelan gitu. Iya, pelan-pelan aja, kenapa lo kenceng-kenceng gitu. Kecuali kalau emang lu udah paham tajwidnya. Iya, bener. Ibaratnya kayak orang baru belajar renang, mau turun langsung di kolam 4 kan nggak bisa. Iya. Kalau bebek dulu, apa gitu. Kalau 4 berapa itu ketinggiannya? 2,5 meter. Pasar festival tuh ya? Pasar festival. Mississippi Bali. Di Bali, iya. Itu mah dalam banget gila. 3 Yang meter. sore ada lumba-lumba kan? Iya, soalnya ada lumba-lumba tuh ke Kuningan. Kalau 4 tuh udah expert ya? Iya. Ujung udah. Poncim nih di bilik bilas nyoret-nyoret nomor, masa hubungi aku ya, nomor Poncim. Baru. Asli. Pancai parah wasir. banget tuh, iya. Pancai parah. wasir. Parah. Di WC-nya. Yang baca gila. Ngapain tulis? Iya sih. Tapi emang puasa ini banyak orang yang memang memanfaatkan kayak olahraga tuh kayak intermittent fasting. Digabung tuh. Intermittent misalnya kan 8 jam digabung sama puasa. Jadi katanya kalau intermittent itu tuh apa namanya? Yang paling ekstrim kayak Andin tuh bisa tuh 24 jam tuh puasa. Puasa 24 jam. Iya. Gue lagi memberlakukan, Pai. Wih, Kemarin kan kita buka puasa di sini di kantor kita. Gue pesan nasi kan. Tadi gue pesan ke Jun. Jun, gue ayam bakar nggak pakai nasi sama pisang bakar. Gue nggak makan lagi sampai sahur, Pai. Sahur minum air putih. Gue mau cuttingin badan. Emang tujuannya mau diet. itu katanya Karena udah 2 minggu terakhir. biar apa sel-sel kalau lagi lapar tuh sel-sel tubuh kita tuh dimakanin gitu yang buruk kayak kanker. Itu betul. Iya benar. Iya. Tapi Lu lapar. Sebenarnya bagus itu. Bagus. Kalau orang lapar bagus. Jadi lemak lu dimakanin, sel-sel lu yang udah lemah kayak kanker, bahkan kanker tuh dimakanin sel-selnya. Iya, benar. Oh ya? Iya. Ada data Coba ilmiahnya. lu sebulan nggak makan. Oh mati dong. Kalau sebulan lu mati. Sebulan juga, lemes. bentar, Iya, berapa nggak lama gula, laparnya apa. gitu. Oh minum kali ya? Ganti pakai minum ya, Bisa masih juga. hidup sih. Enggak lu sebulan makan, Saya nggak terus minum. tiap hari lari. Maraton. Kok maksud tapi lu nggak takut ada kekhawatiran arahan-arahan dari dokter Hembing gitu yang nggak lama nggak makan yang bilang perut gue udah komat nih. Cacing gue udah demo nih. Nah, alhamdulillahnya sejauh ini ya, gue nggak ada mah sama nggak ada GERD. Jadi, Iya. jadi Aman ya, jadi aman. cocok. Formula itu di lu cocok. Boleh nggak Jo? Misalnya puasa karena gue pengen tubuh gue sehat, bukan karena agama, bukan karena Tuhan, Boleh aja. bukan karena Allah gitu. Ya boleh aja, tapi kalau lu orang Islam ya lu beribadah harus ikhlas, niat karena Allah, mencari ridha Allah. Kan dari niatnya juga udah ada. Saya ikhlas berpuasa wajib hari ini karena Allah. Iya, tapi misal dia nggak niat gitu, karena pengen, Wah, ya udahlah, nah, itu vibe-nya puasa aja deh, gue Nggak dapat Biar. pahalanya dia, dapat Oh. cuma dapat tubuh kesehatan buat tubuhnya doang. Dia dapat hal perkara di duniawinya doang. karena kan banyak tuh puasa karena sesuatu kan, Mm-mm. entah itu kesehatan, entah itu memang Hadiah. ajang buat apa namanya, toksik di badan hilang tuh, Mm-mm. gitu kan, terus Orang non muslim banyak kan yang puasa juga Gak loh. usah jauh-jauh. Dimas Iyas. Puasa putih.
Oh iya, yang Talita. menjelang nembak Oh iya. puasa putih. Oh ini itu puasa karena sesuatu juga. Iya tuh. jelas dong. Puasa karena cewek boleh nggak? Ah langsung aja deh puasa karena cewek, benar. Yas, lu dengar. Enggak sih ya. Nggak boleh, nggak diterima puasanya di sisi Allah. Allah tuh mau pokoknya ibadah emang benar-benar khusus buat Allah, kecuali beda ceritanya kalau sering nih pertanyaannya orang, bang, gue pengen sedekah tapi gue niat untuk mendapatkan ini, itu termasuk ikhlas gak? Gue bilang ikhlas, itu ada namanya bab ihtisab. Jadi kita melakukan satu amal tapi mengharapkan pahala atau janji dari Allah. Misalkan kayak semacam kita pengen suatu event ada ini, kita sedekah sama orang, ya Allah suksesin event saya, itu boleh, tapi ngarapnya sama Allah bukan Iya, sama boleh, orang. boleh. Bukan pamrih nggak? Kita nggak baik pamrih, pamrih nggak. nggak? Gue Itu punya namanya jawaban. ihtisab. Itu namanya ihtisab, dan sahabat Nabi kayak begitu. Nagih ke Allah nggak apa-apa. Ya. Gue pernah dengar Tapi dari apa Yusuf yang Mansur. dijanjiin, iya. Iya, jadi kita berdoa itu Tuhan suka, Pak. Jadi udah kita beramal, ya Allah. Bahkan misal ya, saya mau punya mobil ini, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak ada yang Bukannya salah. kalau baik-baik aja. Gak Baik-baik usah aja. mengharapkan Iya, sesuatu memang, gitu. tapi jangan maksudnya mengharapkan sesuatunya itu kepada orang lain. Misalkan Wancoy kayak begini pakai baju koko mulu, terus set di center gitu kan, tangan kanan berbagi, Memberi. tangan kiri Insta story gitu Iya, misalkan. gini. Misalkan kayak Ngaruh gitu. juga Nah tuh. itu dia bisa dilihat supaya oh lumayan nih supaya naik followers gue atau segala macam. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita memberi, misalkan kita sedekah gini, set niat karena Allah, ya Allah, mudah-mudahan aja misalnya saya pengen punya anak, terus ada apa, boleh tuh kita. Tapi kita mintanya sama Allah. Jadi niat awalnya ngucapnya itu, lafaznya itu Allah dulu. Bismillah gitu. Bismillah ya Allah saya niatin untuk ini. Kan Nabi yang ngajarin bahkan sakit nyari kesembuhannya lewat sedekah. Ya Allah sembuhkan penyakit saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, jatuhnya bukannya jadi berekspektasi kan? Nah, ketika ekspektasi itu kan, ketika nggak dapet, jadinya menyalahkan. Nah, kalau misalkan Kecewa nanti, gitu. iya kalau misalkan nanti nggak dapat tuh berarti sangka baik aja sama Allah. Allah punya Nah. suatu rencana yang lebih baik untuk dia. Misalkan kayak contoh, lu pengen punya mobil Pindad gitu misalkan. Oh ya Allah sedekah biar saya dapat mobil Pindad. Tiba-tiba kok nggak dapat nih mobil ya? Ya berarti Allah tuh punya rencana. Lu kalau punya tuh mobil, lu bisa jadi orang sombong, lu bisa jadi ntar lu bisa kecelakaan, dapat keburukan dengan mobil itu gitu loh. Nah makanya Allah selamatin lo dari hal-hal buruk tersebut dengan sebab amal kebaikan lo itu. Nah, jadi gue punya experience nih, Pak. Ini konteksnya berbagi pengalaman ya. Gue menjalankan itu tuh, Pak. Gue termasuk spesifik yang bahkan kayak semoga event Local Fest lancar, semoga Green Boys apa itu gue panjatkan dalam doa. Itu rasio kesuksesan gue, Pak. Dari doa yang gue panjatkan 70%. Jadi kalau lu bilang ekspektasinya nggak dapet, nggak apa-apa. Tapi sepanjang hidup gue 70% kok. Nanti doa gue yang berikut, gue nggak kecewa nih. Gitu, Pak, gue. Karena mostly dijabah. Kalau gue ya, alhamdulillah. Jadi kalau nggak diterima, gue nggak kecewa. Gue akan mikir, nanti yang berikut gue deh. Tapi kan lu juga diiringi sama kerja keras. Maksudnya memang. juga lu nya gerak. Iya. Nggak yang diem doang, nggak yang Iya, malas. betul. Tapi gue berdoa tipenya juga cukup spesifik tuh, Pak. Oh. Mau ke Jepang sama Green Boys, gue doa tuh, Pak. Tanggal segini. Gitu. Ada juga yang udah gue ngarep nggak dapet, tapi rasionya alhamdulillah Jangan nunjuk 70%. tembok. Gitu. Nggak boleh, gila. Kan Yang gue nyabu sama dia. Masih jadi kriminal. Jadi Masih jadi kriminal. karena gue banyak suksesnya, Pak. Iya. Jadi ekspektasi gue kayak, udah nih kalau nggak apa-apa, gitu. Tapi perlu digarisbawahi berarti kan, Jo? Berdoa ya berdoa. iya benar. Maksudnya ikhtiar juga harus. Tetap Iya, harus. iya, Nah iya. itu Itu salah iya, satu cara kan Iya, ikhtiaran secara zohir yang kelihatan kayak usaha gitu itu perlu juga. Tapi salah satu bentuk ikhtiar selain itu, para sahabat Nabi itu dengan amal baik itu, dengan sedekah itu, dengan apapun amal kebaikan yang bisa kita berikan. Kalau kita nggak punya uang, harta kan bisa berbagi ilmu kayak Iya. gitu, bisa dengan apa aja. Bahkan saking Allah senangnya orang berdoa, pernah tuh ada salah satu penyembah berhala, seumur hidupnya dia menyembah berhala. Jadi nama berhalanya gue lupa nih, tapi nama berhalanya ini mirip sama nama Asmaul Husnanya Allah. Misalkan nama berhalanya dia Omloh, misalkan gitu, Omloh. Misalkan dia bilang Omloh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepleset bibirnya dia, ya Allah, tiba-tiba begitu. Allah langsung bilang apa? Labbaik ya abdi, saya siap memenuhi panggilanmu wahai hambaku. Padahal dia kepleset doang ngomong itu. Jadi saking senengnya Allah dipanggil itu, dia gara-gara kepleset ngomong gitu, Omloh gitu. Demi Allah gitu misalkan, dia kepleset gara-gara itu Baru tuh. dia ngomong Allah gitu.
Allah tuh seneng sama orang itu, padahal dia kepleset salah lidahnya itu gitu. Oh, itu pemuja berhala ya? Iya, pemuja berhala itu padahal. Satu boleh gak? Iya. Berapa jumlah berhala yang dihancurkan di Tanah Suci? Ada jumlahnya. 77. 360. 360 benar. Oke. Lanjut, Pak Ustadz, maaf. Berhala, ya. Ada di era Nabi? Musa. Musa ada. Kuburan Nabi Musa di mana? Mesir. Mana? Palestina. Gue tau. Oh iya benar. Oh gitu benar. Benar. Oh, iya? Tapi di kota Hesbon apa? Hesbron apa? Oh gua nggak tahu tuh. Di Palestina. Palestina. Itu barengan sama Nabi Yakub, Yusuf, Oh, tahu Musa, istrinya Siti Sarah, Siti Sarah. istrinya Nabi Lengkap Musa. lengkapin Di apa? Ampe. Sarah istrinya siapa ya? Lengkap lengkapin. Gua bukan Nabi Musa sih, Nabi- Sarah. Belajar lagi. Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim. Iya. Nabi Siti Ibrahim. Sarah tuh Siti Sarah istri Ibrahim. pertamanya Nabi Ibrahim. Dia tuh anak raja. Itu yang dibilang sama ulama-ulama wanita paling cantik yang pernah ada di bumi. Siti Sarah. Siti Sarah. Istrinya Nabi Ibrahim. Oh gitu ya? Sampai digambarin kalau minum susu kelihatan susunya. Oh, karena putih Oh, cantik. putih. bening. Anak raja dia, Siti Sarah. Cuma berapa umur sekitar 80 tahun, 90 tahun lah kurang lebih. Iya. Nggak punya anak. Oh. Nah, pas udah beruban, udah tua, Allah kasih anak. Udah umur 90. Iya. Oh, berarti dia nggak ada itunya ya, nggak ada, nggak ada apa itu? anaknya Menopause ya, apa? Nabi Ishak. Menopause. Menopause. Nggak ada menopause, dikasih. Kan setelah lama berdoa terus malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim ngasih tahu, Ibrahim. istri kamu bakal hamil. Hmm. Nah, makanya pas Siti Sarah itu nggak bisa punya anak, Nabi Ibrahim nikah lagi sama Siti Hajar. Mekah, orang asli Mekah, punya anak namanya Nabi Ismail. Lewat abis itu, setelah itu Nabi Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nah, itu yang jadi polemik bangsa Arab itu, yang bilang bahwa nggak terima orang-orang Bani Israel ini karena mereka tuh keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang nurun dari Nabi Ismail lewat jalur Siti Hajar gitu. Makanya orang Yahudi rata-rata umumnya nggak mau beriman karena menurut mereka Nabi Muhammad tuh bukan dari kakek moyang gua gitu. Dari si Nabi Dari Ibrahim. dari Ibrahim Siti yang Hajar, Hajar, ya? Nabi Ismail. Kan habis Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, udah nggak ada nabi lagi tuh, terus sampai terakhir Nabi Muhammad. Dia punya kitab Taurat kan? Kalau siapa ya? Taurat Ibrahim. kan Nabi Musa. Musa ya? Ada dia punya suhuf sendiri, ada kitab namanya suhuf namanya. Oh. Kitab. Nah, kalau kitabnya Yahudi itu apa? Kitabnya orang Yahudi, ya Iya. Taurat, Zabur, Zabur. terus apa namanya? Mereka Injil mereka nggak pakai. Pokoknya Taurat sama Zabur, kiblatnya mereka Taurat. Karena Berarti Ibrahim dan Ismail tuh ya? iya, Nabi Ibrahim sama Ishak. Kalau jalur ini yang kan makanya Nabi Ibrahim dibilang bapaknya para nabi. Ketika jalurnya lewat Nabi Ishak, terus Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nah, itu baru ngelahirin anak-anaknya nabi semua. Nabi Musa di situ ada, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semuanya itu jalur dari situ. Oh. Sedangkan lewat jalur yang satu, istri yang satu lagi, Siti Hajar, cuma punya anak Nabi Ismail, habis itu lama lahir Nabi Muhammad, nabi terakhirnya. Bukan, itu dari Siti Hajar tuh? Siti Hajar. Jalur ya? Nabi Muhammad? Jalurnya iya. Oh. Jadi beda ibu nih, gitu. Oh. Makanya orang Yahudi tuh keki sama Nabi Muhammad begitu kekinya. Iya. Gara-gara nih beda Beda jalur. iya beda jalur gitu. Tapi kocak juga tuh di Masjid Abraham itu yang di Palestina tuh. Jadi ada hari-harinya orang Yahudi boleh itu apa? Apa itu namanya? Ibadah. Ziarah, ibadah. Berikutnya orang Islam itu hari Minggu doang apa dikasih. Jadi yang jaga tuh orang Yahudi, tentara Yahudi. Jadi boleh gantian mereka. Dan yang diziarahin sama sebenarnya Nabi Ibrahim. Kok tahu aja. Emang gitu. Palestina. Jangan bercanda aja nih lagi. Nah, itu paling sedihnya itu kisahnya Siti Hajar kan. Itu Nabi Ibrahim diperintahin dakwah ke Namrud, kan raja Jolim nih kan. Itu Siti Hajar ditinggalin tuh di tengah padang pasir tuh. Oh, Namrud tuh Zolim. Raja Zolim dia.
Dia ngaku Tuhan. Goblok gak Namrud? Jamrut. Terima kasih. Jadi pas mau ke bangku kerja gini, tet, Kasih tuh di apa pengawalnya rame-rame ini. Ini jubahnya menguntai, cet jalan itu. pet, Oh, Namrud tuh zamannya siapa? Jum? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Oh, dia perang tuh sama Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim sendiri nggak bawa senjata dia. Dia dakwain kan pertama Namrud gara-gara kejadiannya gini. Nabi Ibrahim itu kan ada satu riwayat bilang ayahnya atau satu riwayat si Azar itu pamannya dia, taman Nabi Ibrahim, pembuat berhala. Oh. Pembuat berhala. Nabi Ibrahim tuh berpikir gitu, kok kenapa orang nyembah sesuatu yang dibuat sama tangannya sendiri, manusia begitu kan? Sampai akhirnya ada satu tempat yang berhala banyak gitu dan ada satu berhala gede. Dihancurin sama Nabi Ibrahim. Dihancurin itu berhala-berhala kecil dihancurin semua pakai kapak. Habis itu kapaknya ditaruh di berhala yang gede, megang gitu kapaknya dipegang berhala yang gede gini tangannya posisinya kan. Nah, habis itu orang ini siapa nih yang ini? Oh, saya tahu nih pasti Ibrahim nih kata si Azar nih pamannya. Ini pasti nih Ibrahim nih pasti nih. Dia yang suka suka menghina mencela nih berhala-berhala kita, kata Ibrahim. Ini kamu pasti kan yang menghancurkan. Loh, dari mana saya menghancurkan ini? Bilang gitu, yang megang kapak itu berhala itu. Pasti dia tuh yang ngelakuin. Itu kan kampaknya dipegang sama dia. Ya Ibrahim kan kamu tahu itu kapak itu patung nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, kalau nggak bisa ngapa-ngapain ngapain kamu sembah? Diem tuh. Epic, dibilang begitu. Nah, Nabi Ibrahim, loh kalau nggak bisa ngapa-ngapain ngapain kamu sembah? Oh, dibawa sama Raja Namrud, diikat dia. Ibrahim. Iya, pertama dia dakwah dulu. Lu Tuhan lu siapa? Oh, Tuhan saya menciptakan langit dan bumi yang bisa mendatangkan siang dan malam. Yang pertama pertanyaannya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia panggil orang. Bunuh dia, mati yang satu. Ini dia yang di penjara, lepasin. Tuh, saya bisa menghidupkan dan mematikan orang kan. Terus kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya yang mendatangkan menggilir matahari menjadi bulan. Sama bulan melalui garis edar, nggak bisa ngapa-ngapain dia, ganti siang dan malam. Ya udah, tangkep, diikat di satu tempat, dibikin tungku api yang gede, dilempar Nabi Ibrahim ke situ. Nah, dengan izin Allah, pas lagi dia Nabi Ibrahim mau masuk api itu, semua malaikat di langit nawarin bantuan. Kata Nabi Ibrahim, enggak, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya yang pelindung. Cuma Allah aja yang bagi. Pas Nabi Ibrahim datang ke situ, apinya langsung jadi dingin. Oke, api di mall tuh yang gitu ya. Yang api di mall tuh tempat tisu. Yang pinggir gini. Tisu. Ibarat kata jadi nggak panas. Apinya dingin dan menyejukkan. Dan di dalam tuh ada makanan-makanan gitu dan di dalam ya? Iya, ada disiapin makan, ada tungku. Tempatnya kalau nggak salah ada di Turki sekarang. Itu masih tempat yang Nabi Ibrahim dibakar. Tapi secara visual kelihatan dingin juga. Enggak panas, ketahuannya api. Oh gitu. Api merah, cuma ada merah. Nah, cuma ada anak raja itu yang ngelihat di situ, ngelihat kok Nabi Ibrahim malah enak di dalam situ gitu. Ngelihat dari atas istana gitu, ngelihat kok penampakannya jadi kayak gitu. Nabi Ibrahim malah enak dikasih gitu makanan kayak gitu. Maka sampai dia ngedeket, gimana caranya saya biar bisa dapat kenyamanan kayak kamu? Maka kamu beriman seperti apa yang saya imani, kata Nabi Ibrahim. Dia ngetes megang juga kali apinya. Apinya gede banget, coy. Itu sampai 40 hari baru mati itu apinya. Oh gitu? Iya. Nabi Ibrahim diselamatin. Dan akhirnya Namrud matinya itu gara-gara Allah kirim satu nyamuk, dia sayapnya pincang. Oh. Jadi sayapnya cuma satu, jalannya gini. Ya, iya, singit berarti. Masuk ke hidungnya dia, di kepalanya dia sampai bikin dia pusing. Udah nggak ada obatnya kecuali digebok gitu, dipukulin pakai kayu. Akhirnya dipukulin sampai kepalanya berdarah, mati dia akhirnya. Matinya mati konyol Namrud itu. Jadi Allah kirim pesan, lu belaga apa ya, lu ngaku Tuhan hebat di dunia ini gitu kan. Ya udah nih, sama Allah dibikin dramanya, meninggalnya gara-gara nyamuk, udah nyamuk. Hina banget lagi nyamuk, guys. Sayapnya cuma sebelah doang. Iya, pincang. Akhirnya nyamuk itu berkeliaran di atas kepalanya. Oh, pusing tuh palanya. Iya, palanya. Pas pusing nih ngomongin enggak? Bumi goncang kancing. Mantap. Sembuh gini. Pancen oh iya.
Orang paling pantas pakai belangkon dia tuh. Siapa ya? Pak Mantep. Mesti di Masa dia doang. doang. Enggak, paling banyak, pantas. Kan zaman dulu jarang. Dia jarang tuh kayaknya. Orang Paraden? Jawa banyak, Paraden pantes. Iya sih. Pak Blangkon yang cempreng. Belangkon yang mana ya? Lupa lagi gue Pak Belangkon. Yang di TV Pak Blangkon yang cempreng bisa. Bapaknya Karyo, Heeh. Basuki. Belangkon. Iya, Belangkon. Belangkon. Maksudnya Pak Mantep doang yang pantas. Tahu Pak dia Dia doang. doang tuh yang pantas. Ada tuh Gitu kayaknya. parameternya. Paling kan pantas. kan Paling dulu pantas. jarang orang pakai belangkon jarang tuh. Udah jarang lihat kali. Iya, gue jarang lihat. Berarti suku Jawa paling banyak. Yang Supratman, Belangkon ya? Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? Peci ini. Oh iya. Peci ini. Iya. Iya. Nah, berarti kalau puasa itu beralasan selain Tuhan, selain Allah gitu kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sih, iya sih. Nggak boleh. Cuma kalau orang pokoknya intinya balik lagi ke hadis Nabi, innamal a'malu, Biniat. segala suatu amalnya tergantung daripada niatnya. Dia akan mendapatkan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Kalau diniat buat kesehatan doang nggak akan dapat pahala dia. Tapi Dia dapat buat kesehatan- Kalau misalnya dia puasa karena maghrib nih gue akan puasa mau ketemu maghrib, gimana tuh? Maksudnya gimana? Gue mau puasa karena gue mau ketemu maghrib. Emang ketemu maghrib, tiap hari kan ketemu maghrib selama hidup. Ya, tapi Lu niatnya ketemu. gitu. Gue pengen ketemu maghrib gue. Nggak ada sih. Masa Niat begitu. Enggak, sebenarnya gini kali, Pak. Pertanyaannya adalah puasa pertanyaannya adalah apakah dibenarkan di mata Allah? Kayak misalnya si Dimas, gue mau puasa biar sehat aja. Nggak apa-apa. Ya, tapi di mata Allah mungkin nggak ada Nggak ada artinya. pahala, iya. Lu Begitu cuma pula dapet lu ya nggak itu. apa-apa, memang lu puasa aja. Dosa enggak. Tapi di mata Allah. Tapi ada kayak momen ya, kayak momen gue suka dengan suasana maghribnya yang orang-orang rame gitu, maksud gue itu. Bukanya. Tradisi. Iya. Kangen sama tradisi. Iya, iya. Iya, tetep enggak sih ya. Ya sama, lu akan mendapatkan apa yang lu niatkan. Intinya kenapa tuh makanya dalam setiap ibadah kita di mazhab Syafi'i itu diharuskan kita melafazkan niat lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu supaya melatih kita supaya lurus gitu dalam berniat dalam setiap amal itu. Gue puasa, ya puasa gue karena Allah. Karena kan katanya kalau orang yang puasa itu khusus nih ya, semua pahala malaikat yang ngitung tuh. Ibadah, sholat, zakat, haji, umroh semuanya tuh malaikat yang ngitung. Tapi khusus buat puasa cuma Allah yang ngitung sendiri. Iya. Karena puasa itu khusus, Allah berikan khusus dan Allah kasih dua kenikmatan. Orang yang berpuasa itu yang pertama nikmat di dunia ketika dia berbuka, makanya pas berbuka kan nikmat. Yang kedua nikmat ketika nanti dia berjumpa sama Allah di akhirat. Kalau anak bocah nggak apa-apa ya, kalau misalnya dikasih duit. Nggak Kan apa-apa, misalnya benar. kalau buka sehari 1.000. Kasih bonus lah. Oh, itu buat belajar dia, buat Dia Apa, mati 30 hari, dia. 30.000. Biasanya orang kalau kayak begitu kan kalau misal dari kecil udah terlatih jadi mudah. Alhamdulillah sih gue takdis minimal anak gue umur 5 tahun puasa udah full. Oh ya? Umur 5 tahun alhamdulillah. Belum bolong sampai sekarang. Karena gue latih aja dan gue nggak maksa dia, cuma ngasih tahu puasa. Nih puasa nggak mau kayak gini. Ntar kalau itu ya ntar gue kasih gimmick. Bener nih Dede mau puasa, bener. Iya ntar kalau bener puasa sampai full, ntar beliin sepeda gitu. Ya boleh kita ngelatih anak kecil begitu supaya nanti dia terbiasa. Kalau udah 5 tahun juga full. 5 Itu tahun. gokil sih, gokil sih. Gokil sih. 5 tahun gokil sih. Yang nomor 1 7 Masya tahun Allah. full juga alhamdulillah. What about your son? Ya, kelas 3. Iya. Kelas 3 nih. Puasa dia. Ya padahal kan dia sebelum dia balik kan nggak wajib. Iya betul. Puasa Akil juga. balik ya. Namanya anak kecil gitu silakan aja. Tapi kan kalau misalnya kita bisa Belajar. melatih, ya Intinya belajar. silakan. Gitu. Harus lah puasa itu. Dia ngomong kayak udah enak aja. Dia kesannya dia rutin. Kesannya rutin. Maksudnya kalau kita nggak puasa jadi kayak bocah coy. Iya, emang bener. Gue juga setuju tuh. Itu Malu sama benar. anaknya Jojo lu. Iya, Itu malu bener. lagi. Itu Gila bener. lu. Anaknya Jojo 5 tahun. Kayak lu. Malu gila. Lu cium tangan sama anak Jojo. Sekarang. Kalau gue cium tangan, how about you? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Apaan? Bahasa Inggris. Gitu.
yang ekstrim sih ada juga. Kalau mau aku isep, kasih nomor langsung tuh. Kan, tar dulu nih, berarti kan bilik cowok, berarti yang nulis cowok nih. Bener, udah pasti ya itu.